Hikmah. Secara harfiah, al-hikmah berarti ucapan yang sesuai dengan kebenaran, falsafah, perkara benar dan lurus, keadilan, pengetahuan, dan lapang dada. Para ahli memberi berbagai arti hikmah sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Secara umum hikmah merupakan pengetahuan yang bernilai tinggi, karena menghubungkan manusia ke pemahaman dunia hakikat. Kata hikmah digunakan dalam Al-Quran, hadis, dan syair Arab. Dalam Al-Quran kata ini terdapat pada 20 tempat. Secara bersamaan dengan kata Alkitab, istilah ini sering dinyatakan sebagai suatu pemberian Al-Quran Surah 2 ayat 129, 231. Al-Quran Surah 3 ayat 81. Al-Quran Surah 4 ayat 54, 113. Dan Al-Quran Surah 33 ayat 34. Hikmah dianugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada Luqman alaihissalam. Al-Quran Surah 2 ayat 151, 251. Al-Quran Surah 5 ayat 110. Al-Quran Surah 31 ayat 12. Al-Quran Surah 38 ayat 20. Dan Al-Quran Surah 43 ayat 63. Hikmah merupakan anugerah besar. Al-Quran Surah 2 ayat 269, dan juga dihubungkan dengan pemurnian. Al-Quran Surah 2 ayat 129. Hikmah biasanya diartikan sebagai kebijaksanaan yang berkaitan erat dengan pengertian filsafat. Pada mulanya hikmah berarti kemahiran dan keterampilan dalam seni bekerja, seperti pekerjaan berdagang dan menjadi nelayan. Kemudian artinya berkembang menjadi kemahiran dalam syair dan dihubungkan dengan orang yang berpikiran benar serta bertindak dengan baik dalam berbagai urusan hidup. Selanjutnya istilah ini diartikan sebagai pengetahuan yang paling tinggi, yaitu pengetahuan yang menghubungkan manusia kepada pemahaman tentang dunia hakikat. Menurut pendapat Pythagoras 580–500 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani, hikmah, kebijaksanaan, dalam arti terakhir ini merupakan perkara yang sulit dicapai manusia dan hanya dimiliki Tuhan. Oleh sebab itu, manusia cukup dipandang mulia apabila ia mencintai dan bersungguh-sungguh dalam mencari hikmah. Dengan demikian, kalaupun ia memilikinya, hal itu merupakan anugerah dari Tuhan yang menjadikannya mampu melakukan penilaian yang benar terhadap apa yang tepat bagi segala sesuatu. Dalam kaitan ini hikmah berhubungan dengan kata hak-hak, yang berarti penilaian yang benar atau hukum, yang sesuai dengan hakikat atau situasi yang sebenarnya. Sehubungan dengan pengertian di atas, terdapat ayat Al-Quran yang berarti, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Al-Quran Surah 2 ayat 269. Menurut Muhammad Abduh, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alatnya, yaitu akal yang sempurna dan taufik agar seseorang dapat mempergunakan alat itu untuk menghasilkan ilmu yang benar. Hikmah seperti ini, menurut Muhammad Rashid Ridha, merupakan alat untuk memahami Al-Quran. Para sufi juga menggunakan kata hikmah dalam arti kebijaksanaan, suatu pengetahuan tentang esensi, sifat, kekhususan, dan hasil dari segala sesuatu sebagaimana adanya, melalui studi tentang cara, akibat, dan kegunaannya. Mereka menyebut 4 macam kebijaksanaan yang diekspresikan dalam istilah
hikmah, yaitu 1. Al-hikmah al-mantukah, kebijaksanaan menurut bunyi lafalnya, yakni pengetahuan dalam Al-Quran atau dalam tarikah, jalan orang sufi. 2. Al-hikmah al-maskutah, kebijaksanaan yang tidak menurut bunyinya, yakni hanya dipahami sufi, tidak oleh orang biasa. 3. Al-hikmah al-majulah, kebijaksanaan yang tidak diketahui, yaitu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diketahui makhluk, seperti implikasi kejadian bagi makhluk, kematian anak kecil, dan pembakaran api neraka, atau segala sesuatu yang dipercayai tetapi tidak dipahami, dan 4. Al-hikmah al-jamiyah, kebijaksanaan kolektif, yaitu pengetahuan tentang yang hak dan pelaksanaannya, serta persepsi tentang yang batil dan penolakan terhadapnya. Bagi sufi, hikmah dapat menyucikan jiwa dari kotoran tabiat yang salim. Apabila telah mengetahui hikmah, jiwa akan senantiasa rindu kepada alam roh tanpa kecenderungan pada syahwat jasmaniyah yang mematikan jiwa yang hidup, dan lulus dari pengaruh serta belenggu syahwat yang mengikat orang yang tidak mengetahui hikmah. Kata hikmah digunakan juga oleh fuqaha ahli fikih untuk menyatakan manfaat suatu perbuatan dan rahasia hukum perbuatan itu, seperti hikmah salat dan hikmah puasa. Di samping itu, hikmah digunakan juga untuk menyatakan ilat, alasan, yang ditetapkan akal yang sesuai dengan hukum. Dalam bahasa Indonesia, hikmah di samping mengandung arti, kebijaksanaan dan kepandaian, juga berarti, kesaktian dan magi.